Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stephen Wongso, seorang konten kreator dan selebriti TikTok yang dikenal dekat dengan komika Arafah Rianti, resmi menjadi mualaf pada 23 Maret 2025, yang bertepatan dengan malam ke-23 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Momen sakral tersebut berlangsung dengan bimbingan Ustadz Felix Yau dan disaksikan oleh sejumlah teman terdekatnya. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di tengah maraknya berita-berita bohong yang terus dibuat oleh Polycarpus, dibuat oleh para laskar Polycarpus tentang banyaknya yang murtad, banyaknya yang bertemu dengan sosok goib dan akhirnya memutuskan murtad. Ternyata teman-teman, lebih banyak yang akhirnya mendapatkan kebenaran, menemukan kebenaran. Kemarin kita sudah lihat bagaimana Dr. Richard mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan disusul oleh Bobon sebenarnya. Tetapi kita tahu ya, walaupun hati Bobon sudah cenderung ke Islam, tetapi istrinya dan keluarga belum siap menerima hal tersebut. Masih berat untuk melepas Bobon menjadi seorang mualaf, sehingga Bobon memutuskan belajar dulu. Tapi kita tahu hati Bobon sudah terpaut kepada Islam. Itu yang paling penting. Bukan KTP kamu agamanya apa, tapi hati kamu. Hati kamu kepada Allah yang mana? Ya, jangan Allah yang Allah Bapa. Allah Bapa. Sejak kapan jadi Allah Bapa? Kan begitu. Allah yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang lain boleh mencoba meniru, mencuri nama sesembahan umat muslim. Mereka bisa mencoba mengelabui umat muslim yang awam ya. Disama-samakan nama Tuhannya dengan tujuan mengelabui orang. Tapi orang tahu mana Allah yang benar, mana yang dibuat-buat. Nah, itu yang teman-teman harus tahu ya. Jadi Bobon Santoso kita tahu sifatnya dan kita doakan. Kita doakan semoga keluarganya bisa menerima dan Bobon Santoso bisa mantap. Bisa mantap di dalam Islam. Bisa menjalankan semua syariat yang ada di Islam. Itu pendahuluan teman-teman. Dan kabar mengejutkan baru saja kita terima ya, seorang mualaf terbaru teman-teman. Seorang ya bisa dibilang public figure juga, salah satu influence yaitu Stephen Wongso. Stephen Wongso resmi memeluk agama Islam di bawah bimbingan Ustadz Felix Yau. Nah, kalau yang ini real teman-teman ya, udah clear, udah jelas, pengakuan langsung dan mantap. Stephen Wongso ini dari Surabaya. Sebelumnya dia main basket sebenarnya. Sebelum jadi konten kreator, waktu SMA dia main basket. Setahu saya dia dulu terkenal ya, awal-awal muncul itu main basket, terus buat video-video di TikTok yang isinya lucu-lucu tentang bagaimana Cindo kalau jualan ya. Saya termasuk mengikuti dia dari dulu soalnya. Waktu dia awal buat video saya lihat, terus saya lihat video lebih lama-lamanya, rupanya main basket. Ya, sebelumnya dia main basket, terus dia malah buat video tentang kalau orang Cina itu dagangnya gimana, ya terus kalau orang Cina itu seperti apa, terus ya dibikin parodi-parodi lah. Saya termasuk yang ngikuti Stephen Wongso ini, jadi saya tahu betul. Dan dia sudah lama belajar Islam itu dengan Habib Ja'far. Habib Ja'far langsung diakui sebagai gurunya. Ya, Habib Ja'far tuh gurunya. Tetapi dia
dibimbing syahadatnya oleh Ustadz Felix Xiao. Wah, ini cukup mengejutkan. Dan Stephen Wongso sendiri itu sangat dekat dengan Islam. Karena memang teman-temannya lebih banyak yang Muslim. Temannya lebih banyak yang Muslim dan dia mengenal Islam dengan sangat baik karena memang berguru langsung dari Habib Ja'far, terus juga dekat dengan seorang komika yang terkenal Islami, yaitu Arafah Rianti ya. Bagi teman-teman mungkin sebagian sudah tahu siapa itu komika Arafah. Dan ini udah clear kalau kita bilang ya. Bagaimana prosesi syahadatnya? Ya kita coba dengarkan dan lihat. Proses belajar agama ini semakin dalam setelah ia sering menghadiri pertemuan di Markas Yuk Ngaji, komunitas dakwah yang dibimbing oleh Ustadz Felix. Di sana, Stephen berdiskusi mengenai berbagai hal, mulai dari kehidupan, pencarian jati diri, hingga percintaan. Menurut Ustadz Felix, keingintahuan Stephen terhadap Islam berkembang secara alami, bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Sejak kabar keislaman Stephen merebak, banyak netizen berspekulasi bahwa keputusannya berkaitan dengan hubungannya dengan Arafah Rianti. Seperti diketahui, Arafah adalah seorang muslimah yang dikenal karena pembawaannya yang santai dan humoris. Kedekatan mereka sering menjadi sorotan, bahkan memicu rumor bahwa Stephen masuk Islam demi menjalin hubungan lebih serius dengan Arafah. Namun, hingga kini baik Stephen maupun Arafah belum memberikan pernyataan resmi terkait hubungan mereka. Dalam beberapa kesempatan, Arafah menegaskan bahwa ia dan Stephen adalah teman baik yang saling mendukung satu sama lain. Keputusan menjadi mualaf merupakan langkah besar dalam kehidupan seseorang. Dengan bimbingan yang tepat, Stephen Wongso diharapkan dapat terus belajar dan menjalankan ajaran Islam dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Yuk, dalam rangka perkenalan tim dan karena biar ada konten, katanya tadi responnya lumayan positif, Jar. Positif. Lumayan positif. Yuk, bisa yuk support 10.000 views. Ya, 10.000 views pokoknya nggak ada target. Komen yang banyak ya, ini perkenalan tim. Nah, ini orangnya udah kembali dari gereja. Heaven Hanjaya. Editor, videografer. Fajar Mukti. Ya, udah tahu lah ya Fajar Mukti. Ya. Ini dari mana tadi ya? Dari mana, Van? Kamu, Van? Tadi jalan kaki 15 menit ke gereja. Di gereja. Pateni sik TV ini, pateni tolong. 15 menit. Nah, 15 jalan kaki. apa sih wong nang gereja ku ben apa sih, Van? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kenapa? Aku kaget loh nek awakmu gak apa-apa, Jar. Aku kaget loh awakmu jujur nang gereja. Soalnya kan awak dhewe nek ngomong kan ketoke kok heaven ki gak beragama. Jauh dari ketuhanan. Tak pikir konku padha koyo aku, Van, tibake beda. Pas kerja kan. Enggak, kan Senin sampai Sabtu bekerja, Minggu menyediakan waktu untuk Tuhan. Berarti Tuhan sehari kerja. Iya, 6 hari. Oh, iku ono nang ajaran Alkitab. Gak ngerti. Gak ngerti, pokoknya nang gereja. Mindset. Jujur ke gereja ibadah po lihat cewek Tionghoa, ayo. Ayo, jujur. Sebenarnya gak iso, mang soalnya gelap Pak gereja Pak, kayak apa dugem Pak. Dugem. Gumun lah Ngomong video. kamu loh. Jangan ngomong awakmu lho. Kamu lah ya lek kerja kayak bagus. Kau gak kebelok-belok ya, kau gak kebelok-belok ya. Tapi kan dia gak nyebut gerejane apa. Tapi KTP-mu agamanya apa? Kristen. Kristen. Temenan Kristen. Fix iya, temenan. Soalnya aku ki sekolahku to iki sekolah Kristen, tapi agama sebenarnya nol. Tapi ini aku mau takoki tentang Kristen, aku ngerti. Ngerti, soalnya ulangan, aku kan biyen beasiswa, bayarannya sekolah lebih murah. Iku aku belajar ngoyo termasuk agama belajar. Sekolah Buddha awam. Sekolah Buddha mahal. Oh, enggak tahu. Sumpah sekolah Buddha nang Indonesia nang Surabaya ku mahal-mahal. Lebih Sumpah mahal. Iya. Mahal. Yang khusus Buddha ya, mahal. Yang Kristen lebih ya ada yang high class tapi enggak semahal yang Buddha. Kayaknya ya. Alasannya kenapa ya? Gak ngerti Karena ya. dikit. Kan Kayaknya karena dikit. karena Iya. muridnya dikit butuh bangun sekolah, akhirnya uangnya bayarnya tinggi supaya bisa bangun sekolah paling. Bener. Nah, iki Evan ki lho. Awakmu ke gereja ku ben minggu. Minggu. Setiap minggu. Berarti minggu depan gereja mana? Gereja mana? Minggu gereja mana? Gereja mana? Terus misalnya Steven kan kayaknya nggak ngerti ya, semoga kerjaannya lancar. Yo, Amin ya. semoga lancar. Minggu ono syuting. Aku milih Tuhan apa milih Steven? Aja ngono to, Jan. Aja ngono to. Nah, kan iso online. Oh, online iso. Saiki Online. Oh. Lho apa awakmu mang gak online ayo? Yo pengin iki jalan-jalan sekitar. Jalan-jalan, berarti dulu Kenal cewek, lingkungan baru. cewek. Iya golek cewek. Kan mengenal lingkungan baru aku. Cewek secara langsung dong. Oh iya nih. Tapi
Gak ketok mungkin. Gak ketok. Pas metu ketok. Ketok. Gak apa semua nih, suruh isi nang dulu. Gak dulu saya. Gak. Gak sempat itu senenge. Gak sempat ya. Tapi ya seperti itulah Evan. Tapi argumenmu sing kuat toh. Ben suwe ben argumenmu sing kuat. Waduh, iya itu argumen nih. Gue alasan utama. Cuma disuruh orang tua. Sama disuruh orang tua, nanti disuruh foto ngono. Disuruh foto. Oh, berarti me absen. Absen. Terus Absen orang tua. dengerin ceramah. Tentang apa? Ikut bae tentang apa? Ayo, tak tes. Emang pendeta itu cerita, Pak. Cerita piye? Cerita jadi gue korban 98 biyen. Tionghoa berarti, Tionghoa Chinese. nih. Terus. Terus dia menjaga keluarganya mbok samurai dengan pemain ini. Terus. Jangan cuma nih marani. Kalau sing wani marani Iya. samurai. Gak ono sing wani marani pendeta nih. Pendetae. Ngono Terus nyetoi. Terus pelajarannya apa? Ya itu dari ini pendeta ini murid ini ngono Tuhan. Saya tidak takut ngono. Tidak takut. Yo gak takut. Enggak samurai. Mas samurai. Ya Seperti itu. Nambah iki ya, nambah keimananmu ya. Ya. Minggu karena minggu depan kita lihat Evan apakah masih ke gereja kan biasanya masih konsisten. Biasanya orang cari kegiatan kan Evan gono kegiatan jar pasti ke gereja. gereja. Gimana? Ketol di awal tapi yo Di awal ya. alim. Semoga minggu depan masih. Itu. Kan awal-awalan nih soalnya. Mulai kehabisan topik. Jadi keinginan dari Stephen ini udah cukup lama teman-teman. Dari tahun lalu dia sudah mantap ke Islam. Dari tahun lalu dia sudah lebih memperdalam tentang Islam. Dia mengajak Ustadz Feliciao ngobrol banyak hal. Jadi dia belajar banyak hal kepada Ustadz Feliciao, ya contohnya apa tentang hidup, ya terus juga tentang bagaimana pandangan Islam tentang kehidupan dan setelah kehidupan ini, artinya kematian kan begitu kan. Terus tentang percintaan, bagaimana keluarga dan juga kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup. Itu sering dibahas oleh Stephen Wongso dan Ustadz Feliciao. Dari situlah Stephen Wongso ini mantap bahwa Islam lah jalan kebenaran. Ya. Jadi yang jadi pertanyaan paling fundamental adalah bagaimana Islam itu bisa menjawab semua kegalauan. Ya, kegalauan dalam hidup kita. Bagaimana Islam menjawab semua masalah dan siksaan-siksaan yang kita alami di dalam hidup ini, terutama ya kerisauan batin. Dan akhirnya pada hari kemarin, ya Stephen Wongso mantap memilih menjadi seorang Muslim. Dan ya ini bukan hal yang mengejutkan, karena kalau orang benar-benar mencari kebenaran, benar-benar belajar, benar-benar mau tahu, ya benar-benar mau tahu ya, itu biasanya hidayah akan menghampirinya. Cuman banyak kan kita lihat sekarang ini orang udah tahu kebenaran tapi nggak berani untuk melangkah. Contoh, ya mohon maaf, kita harus katakan Bobon. Masih terbelenggu dengan istri dan keluarga. Begitu juga dengan orang-orang seperti Denny Sumargo, ya, terus juga ya yang lain lah, public figure yang lain yang sering komunikasi dengan alim ulama, dengan orang-orang pintar di Islam, tetapi belum bisa melangkah karena banyaknya yang memborgol mereka. Jadi ini menambah deretan public figure yang memutuskan mualaf di tahun 2025 ini. Tepatnya di Ramadan ya. Sebelumnya juga udah ada Celine Evangelista. Nanti kita akan bahas di konten yang lain. Bagaimana Celine juga akhirnya memutuskan mualaf. Jadi ini makin membuktikan bahwa Islam lah agama yang benar, teman-teman. Kalau di sebelah ya, kita lihat bagaimana Polycarpus menutupi kegelisahan, kesedihan mereka dengan mengatakan, kita nggak peduli kok. Mau berapa banyak yang mualaf. Toh mereka tidak terpilih. Mereka memang sudah dinubuatkan akan keluar karena mereka tidak dipilih oleh Tuhan Yesus kan gitu. Halo. Kalau banyak yang murtad, ada public figure yang murtad, kalian happy, senang. Bahkan dikasih panggung dengan sedemikian rupa. Kita ambil contoh ya, Asmiranda. Bagaimana Asmiranda saat murtad itu langsung dibawa roadshow keliling. Dibangga-banggakan. Bagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian orang di dalam ruangan ini ada yang udah banyak tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir,
Tapi puji Tuhan, saya terlalu yakin bukan saya memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya janjinya itu pasti. Saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan, saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya. Walaupun begitu banyak orang yang mengutuki saya di luar sana, tapi saya terlalu yakin, saya terlalu percaya, Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju pada saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan banget pagi hari ini saya dan istri saya berdua boleh ada di tengah-tengah saudara. Seperti yang tadi istri saya bilang, kami yakin banget ini bukan kebetulan tapi pasti ini maunya Tuhan. Amin. Dan mungkin kami juga gak perlu kesaksian panjang-panjang, kami gak perlu kesaksian banyak-banyak. Kenapa? Karena kami yakin banget lah, saudara-saudara udah jauh lebih ngerti lah tentang cerita kami berdua. Bener gak saudara? Apalagi yang ibu-ibu nih. Ibu-ibu kelihatan dari sini mukanya muka-muka infotainment semuanya. Ya sedikit banyak tahu lah tentang cerita kami berdua. Dan simpelnya gini, ketika kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, kami dihadapi masalah di depan, di mana istri saya sendiri ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, ya, banyak yang bilang kalau hidupnya bakal susah. Dan memang gak sedikit juga istri saya harus kehilangan beberapa pekerjaannya. Dan saya sendiri ketika kami berdua menikah, saya ada dalam satu kasus di mana saya dijadikan tersangka dan mau dipenjarakan. Tapi bukan itu yang mau kami ceritakan pada pagi hari ini. Apa yang kami mau bilang, kami cuma mau bilang, puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya melalui masalah-masalah itu, kami jadi mengerti betul. Kami jadi tahu. Tahu apa? Kami jadi tahu kalau kami ternyata berbeda dengan orang-orang duniawi. Kami berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Apa yang membedakan kami? Kami yakin betul, kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya roh kudus dalam kehidupan kami. Nah, mungkin saudara-saudara juga udah mulai bingung-bingung gitu kan. Menatap saya sambil bertanya, emangnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini-gini, di tengah-tengah masalah yang kalian berdua pernah hadapi itu, yang pertama Roh Kudus berikan kami ketenangan. Roh Kudus ajarkan kami untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Dan kalau kami boleh sedikit kesaksian, mungkin kesaksian kami tentang pelayanan kami, puji Tuhan, sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini kalian berdua boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalian boleh melayani Tuhan, memberikan kesaksian dan pujian dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ceritanya saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu, untuk bawakan pujian di acara rally KKR 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Nah, saat kami masih di salah satu daerah di Indonesia ini, dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama gembala dan panitia yang ada di sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kalau saya boleh bilang tuh, bahasa Inggrisnya bilang wajah-wajahnya agak sepet. Iya, sampai saya ngomong sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa nih sayang? Kok kita dijemput tapi mukanya kayak gini? Bener aja, belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, Shalom Vano, Anda gimana kabarnya? Gembala langsung bilang gini, Vano, Anda, kalian berdua jadi TO. Saya bingung, saya tanya, maksudnya jadi TO gimana Om? Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya makin kaget, saya tanya lagi, maksudnya mau dibunuh gimana Om? Jadi gini Vano,
ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya, dengan nada manja dia bilang gini, aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu. Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kami bilang, udahlah om, jalanin dulu aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, Vano, Anda, sepertinya hari ini, siang hari ini kita pulang aja. Loh, saya tanya, maksudnya pulang gimana om? Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi. Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kami berdua panik. Harusnya kami berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok. Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan, dia tanya, jadi gimana Vano? Udah Om, sikat aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Dan sudah tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama ketika kami ada di atas panggung seperti pada pagi hari ini, kebetulan kami berdiri di depan panggung, di belakang kami ada 2 orang singer, di mana dua-duanya ini ibu-ibu. Nah, 2 ibu-ibu ini mereka bisik-bisik, tapi bisik-bisiknya kedengeran. Emang susah kalau ibu-ibu, aduh bisik-bisik kedengeran. Ibu-ibu yang satu ngomong sama ibu yang kedua, dia bilang gini, lu tukeran tempat dong sama gua. Yang satu lagi nanya, emangnya kenapa? Yang satu lagi jawab, gue masih punya anak kecil-kecil, gue masih belum mau mati. Bayangin saudara, ngomong kayak gitu di belakang kita kedengeran lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada malam hari itu? Ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekitar 40.000 orang yang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus semakin dipermuliakan. Dan ini yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami berdua. Kami diajarkan untuk lebih tenang lagi di tengah masalah. Untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Kenapa? Karena akhirnya kami tahu. Orang yang coba main-main dengan pekerjaan Tuhan. Orang yang coba main-main dengan hamba-hamba Tuhan. Dan orang yang coba main-main dengan kita anak-anak Tuhan. Itu urusannya langsung dengan Tuhan. Amin. Dan melalui satu kesaksian ini, puji Tuhan saat kami bersaksi, kami punya sahabat. Namanya Jason. Kalau sudah tahu, dia yang menciptakan lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Dia juga ciptakan lagu Pertolonganmu. Dan baru-baru ini dia juga ciptakan satu lagu buat anak-anak. Kalau saudara tahu coba saudara ikutin. Lagunya gini. Jadi anak manis janganlah menangis, malu sama kucing. Oh haleluya, ada kucing juga ternyata di sini. Nah sahabat kami ini ketika dia dengarkan kesaksian kami berdua, dia bilang kalau dia diberkati. Dan dia mau bikinin lagu untuk kami berdua. Namun ketika lagu itu jadi, justru kami berdua merasa sangat diberkati. Kenapa? Karena melalui pujian ini, melalui lagu ini, kami kembali diingatkan. Langsung kan, dibawa tur keliling. Kalau ada satu orang murtad aja yang public figure, itu biasanya gereja-gereja udah berebut tuh. Berebut untuk mengundang dia menjadi public speaker. Langsung diajak untuk ngobrol, bicara, untuk memotivasi, jadi penceramah. Bahkan menurut Louis Prasetyo ya, menurut Tante Louis, banyak gereja yang langsung kasih label pendeta. Banyak.
Orang auto jadi pendeta hanya gara-gara dia murtadin dan terkenal, jago ngomong. Itu diakui oleh internal Kristen sendiri. Artinya apa? Kalian sangat senang kalau ada yang murtad. Dan super senang, super excited. Tapi begitu ada mualaf, kalian pura-pura, kami nggak tertarik, kami nggak peduli. Halo? Akui saja kalau kalian menjerit. Akui saja kalau kalian sebenarnya lagi mewek-mewek. Tapi kalian tutupi dengan bacotan kalian. Seperti yang dibilang oleh Andre Tungtung. Kami nggak peduli kok. Biasa aja. Sudah nampak kok kan gitu. Nah, misalnya contoh Stephen Wongso ini. Sudah nampak. Karena dari awal dia memang condongnya ke Islam. Teman-temannya Muslim. Pergaulannya Muslim. Belajar Islam. Pasti dia murtad. Siapa suruh nggak belajar dari Andre Tungtung? Mereka akan bilang seperti itu. Mereka akan bilang karena ini salah guru. Seharusnya dia kalau gelisah, bingung tentang hidup, belajarlah dari Polycardos. Kan begitu. Selalu mereka bilang gitu. Kalau mau belajar sama Polycardos, supaya lebih didoktrin, supaya lebih dikasih lagi pemahaman yang, ya mohon maaf, bagi saya menyesatkan ya, supaya lebih tersesat lebih dalam. Itu yang mereka inginkan. Jadi sekali lagi, kalau kami bagi Islam ya, mau yang mualaf itu semua orang pun, ya sebenarnya tidak ada efek. Tidak ada efek, kita cuma ikutan berbahagia. Sama seperti tetangga kita. Tiba-tiba tetangga kita dapat bonus, dapat rejeki, bisa beli mobil baru. Apakah ada efek sama kita? Enggak ada. Tapi kita ikut bahagia. Kita ikut senang. Ya, kita senang kalau teman kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan sesuatu. Kita ikut bahagia. Kalau Polycardos kan beda ya. Kalau temannya dapat rezeki, mereka sedih. Mereka sedih. Contoh, kalau Pak Bom banyak yang nyawer, Pak Bom banyak yang transfer. Biasanya nanti Wak Donat, ya, Mikana, Agatha, mereka bilang, waduh, kenapa transfernya ke Pak Bom? Kenapa nggak ke dia? Iri teman-teman. Pengennya domba-domba itu ke dia. Mereka tuh udah biasa. Senang lihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau Polycardos gitu. Kalau kita di Muslim, kalau ada yang mualaf ya kita senang. Karena makin banyak orang-orang terselamatkan. Dan sekali lagi, surganya Islam itu tanpa batas. Beda dengan surga yang apa ya, yang dibilang itu cuma ada kuotanya, terus luasnya cuma berapa gitu ya, ada luasnya gitu. Jadi yang bisa masuk terbatas, sehingga kalau bisa saling sikut ya. Kalau Ginting dulu bilangnya gitu, Chandra Ginting bilang, lebih bagus kalau ada yang mualaf, mengurangi persaingan kami masuk surga. Padahal kalau yang mualaf itu orang terkenal, menangis juga kan gitu kan, karena akan membawa imbas banyak ini. Kalau public figure kan dia influence. Dia makan sesuatu aja yang dia makan ikut terkenal. Dia pindah agama pun ini akan membuat banyak orang belajar. Apalagi Stephen Wongso ini penontonnya banyak kan dari ya non-muslim gitu. Chinese, banyak yang suka nonton dia. Ya. Ini akan membuat orang mereview, mempertanyakan gitu. Kenapa harus mualaf? Ada apa di Islam? Apa yang menarik? Dan saya berharap makin banyak public figur ya, tapi yang akhlaknya benar, yang orangnya lurus, jangan yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh, biar aja jadi Polycardos teman-teman. Biar aja di agamanya yang lama. Kalau yang aneh-aneh ya, kita juga nggak butuh. Tapi yang akhlaknya bagus, seperti Denny Sumargo, ya itu kalau bisa di Islam. Yang akhlak-akhlaknya bagus aja gitu. Kalau yang sampah-sampah nggak perlu kita, biar aja kan gitu. Kalau Denny Sumargo nih orangnya baik, hatinya tulus. Kalau kita nanti nggak bisa berkumpul kembali di jannah, kan sedih. Kan begitu, sedih kita rasanya. Itulah kita harap semoga orang-orang ini ya benar-benar dikuatkan. Allah berikan kekuatan buat mereka agar berani melangkah. Karena sebenarnya satu kaki mereka sudah di Islam, satu kaki lagi masih terbelenggu. Itu aja kendalanya. Jadi semoga lewat maraknya medsos ini makin mengedukasi, makin memberitahukan kepada mereka
bahwa kebenaran hanyalah di Islam. Apalagi dengan tontonan-tontonan yang selalu kita sajikan ya. Bagaimana carut-marutnya ajaran yang di sebelah, bagaimana mereka belum final, bagaimana ajaran itu hanyalah karangan manusia, kitab sucinya karangan manusia, semua karangan manusia, dan dulu diciptakan karena ada kepentingan penguasa. Belum lagi debat-debat selama ini menunjukkan manalah agama yang benar sesungguhnya. Ya mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Nggak bisa banyak bicara ya, karena lagi capek teman-teman ya. Mungkin itu aja sih dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.